Puji Tuhan, Shalom. Jemaat Anugerah Sulung yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bertemu walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan untuk memuji besarkan nama Tuhan. Mari sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, sepanjang hidup kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami, sehingga kami boleh masih ada saat ini. Semuanya itu karena kasih anugerah kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji besarkan nama-Mu, kami mau dengar akan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang terus memberikan sukacita dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua sukacita bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Engkau Allah sumber kuatku Tuhan, hanya Engkau milikku di surga. Haleluya. Mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, amin. Kuatku Allah sumber, Allah sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Engkau setiap kekuatan kami Tuhan, masa depan kami hanya dalam padamu Yesus. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk dengar apa yang terbaik akan firman-Nya. Mari Tuhan, teguhkan setiap kami Tuhan, karena kami percaya Kau Allah kami yang gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk terus berkuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita semua yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari surga ini, mari kita akan lebih lagi meningkatkan fokus kita di zaman akhir ini dengan lebih memfokuskan kepada kerajaan surga. Amin. Haleluya. Sebagai orang yang percaya bahwa kita itu sudah diselamatkan. Puji Tuhan ya, karena karya Tuhan yang demikian besar itu sudah menyelamatkan kita yang seharusnya mati tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tetapi pada saat kita itu di dunia saat ini, kita itu masih diberi kesempatan untuk kita itu berbuat baik ya. Dimana di surga pun ada level-levelnya, ada jenjangnya ya. Nah, kita di dunia ini dikasih kesempatan untuk kita itu bagaimana kita boleh menabung ya. Kalau di dunia kita menabung pada masa muda, maka pada masa tuanya akan menuai ya, dan hidup dengan penuh damai sejahtera. Nah, sama pada saat kita itu di dunia, kita berbuat baik, kita melakukan apa yang Tuhan mau ya. Sehingga di sana pun semua yang kita lakukan itu ada perhitungannya, ada reward, juga ada punishment-nya ya. Jadi kita itu di hidup saat ini kita boleh memilih ya apa yang harus kita lakukan. Nah, biasanya itu kita itu banyak untuk melakukan yang baik itu banyak sekali godaan. Tetapi untuk yang tidak berkenan itu kebanyakan itu tanpa diusahakan itu kadang-kadang banyak kelalaian ya, sehingga membuat kita jatuh dalam dosa. Mari kita akan memperhatikan apa-apa saja yang membuat kita itu bisa tersesat, bisa kalah ya. Mari kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 33
sampai dengan 34. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi di dalam kehidupan ini kita itu banyak hal-hal yang membuat kita itu di dalam melangkah berlari-lari. Harusnya kita tuh harus berlari-lari, tetapi banyak sekali rintangan-rintangan ya. Bergaul dengan supaya kita itu mengurangi tingkat kesulitan, tingkat halangan-halangan yang sedemikian rupa. Mari kita itu lebih bijak di dalam bergaul dengan siapa kita ya. Karena bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengutamakan kerajaan surga, maka itu pun akan menghambat kita di dalam kita itu berlari-lari ya. Bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan ya, dan senantiasa apa yang dilakukan itu didasarkan pada firman Tuhan, sehingga ada ketakutan ya, dan ada damai sejahtera, ada sukacita yang dilakukan ya, sehingga apa yang dilakukannya itu adalah hal-hal yang baik ya. Sehingga mari kita di dalam dunia ini, orang yang lurus jalannya dengan yang berbelok-belok itu kita sendiri tahu ya, yang mana yang lebih banyak. Biarlah kita lebih bijak untuk memilihnya. Biasanya ada guru-guru palsu ya. Guru-guru palsu itu biasanya adalah orang-orang yang kita kagumi, orang yang pandai bicara ya, penampilannya baik ya, terus pengarahannya bagus, kepandaiannya luar biasa ya di dalam memberikan hal-hal yang memikat apa yang ada di dalam dunia ini ya. Karena apa? Karena hal yang baik itu adalah orang yang harus melakukannya dengan hati yang baik, tujuan yang baik ya, dan melakukannya dengan baik sampai selesai. Nah, itu adalah hal yang sulit. Tetapi untuk hal yang buruk itu adalah hal yang kenapa ya orang lebih happy gitu ya kalau ada sesuatu yang anak kecil itu kalau nakal gitu ya, itu ada sukacitanya tuh ya, meskipun itu nanti tahu ujung-ujungnya pasti dipukul sama orang tua ya. Nggak tahu itu mulai kecil seperti itu. Mari kita melakukan hal-hal yang baik ya. Mari kita mulai fokus berjalan di dalam jalan kebenaran dan hidup itu ya. Kita tidak terkecoh ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kita akan terus melakukan apa yang harus kita kerjakan ya. Racun itu ditebarkannya sedikit demi sedikit melalui nilai-nilai yang ditanamkan selama pergaulan tersebut. Jika tidak hati-hati, orang percaya akan mudah disesatkan ya. Jadi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijak ya, yang mempunyai iman yang kuat ya, dan juga bisa merusak kebiasaan baik ya. Kehidupan Kristen menekankan perbuatan baik setelah diselamatkan sebagai buah-buah kebenaran. Jadi di dalam kita itu mengenal Tuhan ya, sebagai umat Allah yang Tuhan kasihi, kita itu akan ditekankan terus berbuat kebaikan-kebaikan ya. Dan setelah kita itu diselamatkan, kita berbuat baik, maka akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah, buah-buah kebenaran ini akan terlihat di dalam kehidupan orang itu. Kita nggak bisa menilai diri sendiri, tetapi orang lain akan melihat betapa apakah buahnya banyak, apakah buahnya lebat, apakah buahnya jarang ya. Hal tersebut dibangun, diusahakan, dan dibiasakan sehingga menjadi sesuatu yang dilakukan dalam
keseharian ya. Nah, ini sama seperti pohon itu pun tidak bisa langsung besar dan bertumbuh, tetapi harus ditanam ya, dibangun, diusahakan ya, dan dibiasakan sehingga menjadi sesuatu yang dilakukan di dalam keseharian ya. Mari kita mulai membiasakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, berpikir yang positif, melakukan yang positif, hati yang positif, pikiran yang positif, maka semuanya itu akan mendukung segala apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita makin hari boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan ya, yang belum selesai, mari kita berlari-lari untuk melakukannya. Selain itu apa yang menjadikan itu satu halangan, menjadikan satu hal yang membuat kita mundur, mari kita itu segera kita tinggalkan. Kita mulai untuk kita berlari-lari, karena kita hidup di zaman akhir dan kita tahu apapun yang kita lakukan hari ini pasti ada buah-buahnya, semuanya ada reward dan ada juga punishment-nya ya. Jadi janganlah kita itu kacau dengan apa yang ada di depan, tetapi tetaplah lurus ke depan melihat, karena saat-saat ini begitu banyak hal-hal yang menghambat langkah-langkah kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu menyediakan yang baik, yang luar biasa, apa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu, mari kita kuatkan, teguhkan iman kita untuk kita berlari-lari melakukan apa yang baik di dalam Tuhan ya, sehingga sebagai makhluk sosial kita tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang tepat dan orang yang baik, kita tentu akan banyak mendapatkan manfaat. Aman kita ya. Kita manfaatnya bukan hanya apa yang ada di bumi ini ya, tetapi juga ada reward-reward yang dari surga ya. Tuhan melihat semuanya tercatat, tidak ada satupun yang sedikit pun yang terlewatkan. Tuhan melihat semuanya ya. Tetapi jika kita salah di dalam bergaul, maka ada konsekuensi yang akan kita tanggung ya. Jadi kalau kita itu ada kesalahan-kesalahan itu, maka kita akan langsung nyata juga ya di dalam kehidupan kita ya. Tapi kadang-kadang juga setelahnya, nanti setelah agak jauh gitu baru terlihat punishment-nya itu ya. Tetapi yang jelas, yang setiap hal yang salah pasti ada hukumannya ya, ada hukumannya pasti ya. Dan apa yang kita kerjakan dengan baik itu juga pasti ada rewardnya, ada penghargaannya, ada hadiahnya, ada buah-buahnya, dan semuanya itu tercatat dengan rapi dan tidak ada satupun yang terlewatkan ya. Karena yang mencatat bukan manusia ya, tetapi kerajaan surga yang mencatatnya. Semuanya tercatat ya, meskipun penduduk dunia demikian banyak ya, tidak ada satupun yang terlewatkan, karena Tuhan itu maha kuasa dan maha adil ya. Apa yang akan terjadi jika kita salah di dalam pergaulan? Di dalam bergaul itu kelihatannya biasa-biasa ya, tetapi pergaulan, apalagi kalau kita itu dekat ya, akrab ya, itu akan membawa banyak dampak. Apabila kita itu bergaul dengan orang yang cinta Tuhan, maka kita akan semakin rajin ya, semakin rajin cinta Tuhan, semakin rajin beribadah, semakin rajin berdoa, semakin rajin membaca firman Tuhan ya. Tetapi kalau orang itu tidak mementingkan kerajaan surga, dunia ini begitu menarik ya, begitu menarik, sehingga orang tuh untuk menikmati dunia bisa bangun pagi-pagi untuk melakukan sesuatu, untuk mempersiapkan sesuatu ya, hal yang menguntungkan secara
finansial ya. Pagi-pagi dia bisa bangun, bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G, kemudian mendapatkan keuntungannya ya, puas merasanya. Tetapi bagaimana dengan kita yang anak-anak Tuhan yang tahu bahwa upah kita besar di surga, amin. Upah kita tuh jauh lebih besar daripada apa yang dunia ini berikan ya. Tapi itu nggak bisa dilihat sekarang, besok ya. Besok kalau kita sudah sampai surga, kita baru tahu ya betapa apa yang kita lakukan itu nggak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Pergaulan kita yang salah membuka kemungkinan untuk menuntun pada kesesatan ya. Kalau kita itu bergaul dengan orang yang tidak mengerti firman Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka ini akan membuat mengurangi jam-jam kita secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan bisa juga jam-jam kita membaca firman Tuhan ya, sehingga akan makin hari makin kendur ya, sehingga nanti di dalam pergumulannya ini antara suara yang baik dan suara yang menyesatkan itu semakin keras ya. Dan biasanya daging kalau tidak dilatih itu pasti kalah dengan hal-hal yang jahat. Oleh sebab itu, mari kita lebih mengutamakan manusia roh kita ya, mengalahkan ya kedagingan kita yang fana, yang malas ya, yang senangnya hal-hal yang enak saja ya. Mari kita melihat kembali bagaimana pergaulan-pergaulan kita, dengan siapa saja kita saat ini berinteraksi, akrab bergaul, dan melakukan banyak kegiatan bersamanya ya. Biasanya guru-guru palsu adalah mereka yang dengan sengaja menebar kesesatan dengan terlebih dahulu menjalin pergaulan dengan yang akan disesatkan ya. Nah, di sini namanya aja guru-guru palsu ya, menebarkan kesesatan dengan terlebih dahulu menjalin pergaulan ya. Di dalam namanya orang seperti memancing itu ya, pasti ada umpannya ya. Dia memberikan hal-hal yang baik, tetapi di balik itu ada sesuatu yang sangat merugikan kita ya. Mari kita waspada dengan guru-guru yang palsu ini ya, guru-guru yang menyesatkan ini. Kita percayalah firman Tuhan dan doa itu adalah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hal ini sudah melenceng ke kiri ataupun ke kanan, mari saat ini juga kita kembali kepada Tuhan ya. Kita kembali di dalam jalan yang benar. Racun ditebarkan sedikit demi sedikit melalui nilai-nilai yang ditanamkan selama pergaulan tersebut. Jika tidak hati-hati, orang percaya akan mudah disesatkan ya. Namanya racun, kalau langsung banyak itu langsung mati ya. Tapi kalau ditebar sedikit ya, itu nggak terasa, tetapi sangat merugikan orang itu, karena pada ujung-ujungnya adalah mati. Pada saat ukurannya, dosisnya pas, maka orang itu pasti mati ya. Mari kita anak-anak Tuhan jangan sampai kalau kita sudah mulai merasa kendor di dalam membaca Tuhan, roh kita nggak semangat di dalam kita itu baca firman Tuhan, dan setiap baca mengantuk ya. Bukan seperti biasanya kalau baca roh kita menyala-nyala, wah luar biasa Tuhanku ya, Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, dan kita merasakan Tuhan itu bicara sama kita ya. Itu pada saat roh kita menyala-nyala. Tapi kalau roh kita itu mulai kendor, mulai mundur, itu pada saat kita baca itu kita ngantuk, kita nggak ngerti ya, rasanya sia-sia ya. Nah, kebiasaan itu bisa, yang hal-hal yang jelek itu bisa merusak kebiasaan yang baik ya. Kehidupan Kristen menekankan perbuatan baik setelah diselamatkan sebagai buah kebenaran ya. Jadi setiap orang Kristen itu saat percaya kepada Tuhan,
maka orang itu harus menyerahkan kehidupannya di dalam Tuhan Yesus dengan dibaptis, ya. Berarti kita sudah ditebus dan kita sudah diselamatkan. Mari kita yang sudah diselamatkan ini kita terus berbuah-buah, ya, terus menekankan perbuatan baik, sehingga bukan hanya kita aja yang diselamatkan, bukan hanya keluarga kita saja yang diselamatkan, tetapi kita boleh menjadi orang-orang yang boleh membawa banyak jiwa. Hal tersebut dibangun, diusahakan, dan dibiasakan sehingga menjadi sesuatu yang dilakukan di dalam keseharian, ya. Hal-hal yang jelek itu dibangun, diusahakan, dibiasakan, dilakukan itu terus dalam keseharian, ya. Hal-hal yang jelek itu kalau nggak dikontrol itu akan terus menjadi habit, terus nggak pakai males, nggak pakai sanggahan, tetapi semuanya itu dilakukannya dengan otomatis, dengan gampang, dengan refleks. Tetapi kalau di dalam Tuhan itu harus dibangun, ya, dibangun itu dengan susah payah. Pada saat melakukannya pun itu ada satu perjuangan, ya toh. Mengusahakannya juga penuh dengan rintangan-rintangan, ya. Untuk membiasakannya aja banyak yang bolong-bolong, ya. Nggak seperti kalau berbuat jahat, ya. Maka oleh sebab itu, ya, mari kita tuh perhatikan apa yang membuat habit kita tiap hari, ya. Apakah itu sesuatu yang oke-oke, malas, ya. Apakah kita rajin, apakah kita melakukan hal yang baik, habit-habit kita. Mari kita kembali teropong, kita periksa, ya, supaya tidak merusak kebiasaan baik kita. Jika kita salah bergaul, apa yang sudah kita bangun itu dapat runtuh dan berubah menjadi kebiasaan yang buruk. Kalau kita mau berbuat yang baik seperti yang tadi dikatakan, harus dibangun, diusahakan, dan dibiasakan. Itu untuk menjadi baik. Tetapi untuk menjadi jelek, nggak perlu susah-susah ini, dibangun, diusahakan, dan dibiasakan. Ini kita salah aja bergaul, ya. Maka apa yang sudah dibangun itu sudah dapat runtuh menjadi kebiasaan yang buruk dengan cepat sekali. Aneh, ya, memang aneh tapi nyata. Itulah kehidupan di dunia, ya. Untuk berbuat baik itu susah sekali. Untuk tetap konsisten di dalam jalan yang baik itu susah sekali, ya. Oleh sebab itu, mari kita tuh senantiasa berdoa kepada Tuhan, ya. Minta kepada Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, nggak akan bisa, nggak bisa. Karena kita tetap darah dan daging. Kita harus ada penolong, ya, penolong. Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita satu-satunya, ya. Kita harus percaya, kita minta kepada Tuhan Yesus untuk tetap kita tuh boleh di dalam jalan kebenaran dan hidup. Bukan berarti saat kita tuh minta sama Tuhan terus kemudian kita tuh jalannya lurus terus baik luar biasa, enggak. Enggak, saya tetap ke kanan ke kiri, tetapi tetap mintalah kepada Tuhan. Tetap pada saat kita tahu salah, kita biasakan tidak tetap disalah itu, tetapi baliklah kepada Tuhan di dalam jalan kebenaran dan hidup itu, ya. Kebiasaan baik yang sudah kita miliki rusak karena pengaruh buruk pihak lain, ya. Jadi sudah dijelaskan, ya. Jadi jangan kita itu salah di dalam memutuskan apa yang akan kita kerjakan, ya. Juga pergaulan yang salah itu bisa membawa kita kepada dosa, ya. Kalau sudah membawa kepada dosa itu begitu menyakitkan, ya. Dosa itu kelihatannya manis tapi pahit sekali, ya. Nggak worth it dengan apa yang ditawarkan itu, ya. Adam dan Hawa pada saat tidak Tuhan bilang jangan makan buah itu, semua buah ini boleh kamu makan, tetapi jangan makan yang itu. Tapi anehnya Adam dan Hawa itu
justru tertarik dengan buah yang dilarang itu. Itu karena iblis senantiasa mengganggu. Apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan tidak perbolehkan kita perbuat, itu pasti benar, ya, pasti menyelamatkan kita. Ya. Jangan pernah goyah dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Apakah sepertinya monoton, apakah sepertinya hidup di dalam Tuhan itu kok nggak happy ya? Mari kita itu sekarang bersyukur hidup di dalam zaman sekarang ya, era sekarang ya. Lagu-lagu rohani itu luar biasa banyaknya, ya. Saya sampai wah itu seperti hujan sukacita, ya, hujan sukacita. Mari kita saat-saat kita itu letih, lelah, lesu, mari kita bernyanyi. Saat kita menyanyi, pujian-pujian kepada Tuhan itu keluar dari lubuk hati kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita tuh akan merasa disegarkan. Kita akan merasakan, waduh, Tuhan itu begitu baik, begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita. Mari kita lakukan itu. Pujian-pujian, nyanyikan pada saat kita letih, lesu, lelah, tidak berpengharapan, ya, mau berdoa capek, mau melakukan yang baik rasanya tidak ada tenaga, nyanyi. Pujian bagi Tuhan itu mendatangkan satu urapan yang luar biasa, memenangkan segala perkara. Mari kita nyanyi, kita memujikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Jangan pernah meragukan kedahsyatan Tuhan, karena Dialah juru selamat kita satu-satunya, Dialah sang pemenang, Dialah yang memegang kunci kerajaan surga, dan Dialah Allah kita yang patut kita sembah. Mari kita akan lebih lagi, karena pengaruh orang-orang yang jahat, negatif, dan tidak mengenal Allah, kita terbawa pada kebiasaan hidup berdosa yang menurut mereka mungkin adalah hal-hal yang biasa saja. Selalu omongnya biasa-biasa saja, ya. Seperti Adam dan Hawa itu sama iblis suruh makan buah apel, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, ini sama aja dengan buah-buah yang lain. Itu mari kita belajar untuk berpegang disiplin, berpegang teguh kepada firman Tuhan, ya. Nah, itu kalau kita meneguhkan iman kita sendiri, kekuatan sendiri, nggak kuat, ya, nggak kuat, karena kita masih hidup secara daging, ya. Sehingga oleh sebab itu kita sebagai manusia pasti jatuh bangun, ya. Oleh sebab itu, mari kita saat kita jatuh jangan pernah terpuruk, bangun. Kembali percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang begitu merindukan kita, Allah yang begitu mengasihi kita lebih daripada apapun, lebih dari siapapun juga. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita satu-satunya yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, dengan hidupnya. Tuhan sudah menebus dosa kita. Jadi kita itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang ada di dalam jalan kebenaran dan hidup itu. Janganlah kita ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kita tetap ada di dalam jalan yang baik, ya. Jadi jangan pernah terpengaruh oleh orang-orang yang negatif, orang-orang yang jahat, ya, yang mencoba mengarahkan kita ke kiri ataupun ke kanan, ya. Jangan pernah seperti itu. Lakukan saja firman Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu dengan firman Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, firman yang sama, buku kitab yang sama, pasal yang sama, ayat yang sama, tetapi pengertiannya itu akan berbeda-beda setiap kali kita membacanya, setiap kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya itu akan
berkembang di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita lebih lagi meningkat. Itu adalah adalah firman Tuhan, dan tidak ada satupun yang melebihi kekuatan, kedahsyatan daripada firman Tuhan. Amin. Mari kita, itu adalah hal-hal yang merusak semuanya ya, membawa pada kesesatan, merusakkan kebiasaan yang baik ya, dan apa yang bisa membawa kita kepada dosa ya. Yang lebih buruk adalah bahwa pergaulan yang salah dapat membuat kita pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum Allah. Karena pengaruh orang-orang yang jahat, negatif, dan tidak mengenal Allah, kita terbawa pada kebiasaan hidup berdosa yang menurut mereka mungkin adalah hal yang biasa saja. Nah, pengaruh itu akan mempengaruhi kita tidak langsung ya, tidak langsung banyak, langsung kita sendiri langsung berubah drastis gitu ya, seperti yang tadi dikatakan ya, bahwa sedikit-sedikit gitu. Tetapi itu akan mengubah pada kebiasaan hidup kita ya, yang biasanya kita itu cinta Tuhan, suka menyanyikan lagu puji-pujian pada Tuhan, kita suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan. Tetapi pada saat-saat tertentu kita akan terpengaruh dengan orang-orang yang mengajak kita, ayo nontonlah ya, bukan berarti nonton salah ya, mau kemana. Tetapi hal-hal yang dilakukan terus-menerus ya, dengan secara kesenangan jasmani, itu amat sangat membuat habits kita tuh berubah gitu ya. Jadi mari kita mulai memilah-milah ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita stop, atau apa yang kita oke lah masih boleh gitu ya. Jadi itu kita harus bijak ya. Nah, untuk bisa menjadi bijak, mungkin jangan lupa seperti yang tadi saya katakan, firman Tuhan ya. Banyak-banyaklah membaca firman Tuhan, banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan, banyak-banyaklah beribadah, banyak-banyaklah mendengarkan firman Tuhan. Karena disitulah Tuhan berbicara, dan pada saat kita itu mendapat jawaban dari Tuhan, itu kita pasti merasa ya, kita mendapat jawaban jalan keluar dari masalah kita akan bersukacita, roh kita akan menyala-nyala ya. Luar biasa Tuhan itu ya. Dan pada saat Tuhan memberikan kita surprise ya, banyak ya, Tuhan tuh suka membuat kita itu bahagia ya. Pada saat kita melakukan hal yang baik, Tuhan pasti juga memberikan kita sukacita, damai sejahtera, sukacita ya. Apa yang nggak pernah dipikirkan, nggak pernah dilihat, itu yang Tuhan sediakan ya. Mari kita ingat-ingat dulu ya, apa ya yang Tuhan sudah lakukan kepada saya sampai saya itu terpesona ya, begitu Tuhan itu begitu cinta kepada kita. Kita lihat kita mempunyai suami, kita mempunyai anak, kita punya keluarga, itu surprise luar biasa ya. Kalau kita semua di dalam satu keluarga, semuanya itu harmonis, bahagia, anak-anak sehat ya, semuanya bisa tercukupi, semuanya boleh sekolah, semuanya bisa beribadah, semuanya bisa penuh sukacita, bisa saling menolong, bisa saling mengasihi, itu adalah surga dunia. Amin. Luar biasa ya. Mari kita jangan pengaruh ya. Begitu penting ya, kita meningkatkan kewaspadaan terhadap pergaulan yang kita jalani ya. Jadi sebagai orang yang mengenal Tuhan, yang ada di dalam jalan Tuhan ya, itu iblis tidak pernah berhenti untuk terus mengusahakan kita ke kiri ataupun ke kanan ya. Oleh sebab itu kita tuh disebut pentingnya, alangkah pentingnya kita itu meningkatkan kewaspadaan ya terhadap pergaulan yang kita jalin ya. Kalau sekarang
di masa pandemi ini kita kebanyakan di rumah ya, jarang kita keluar ngerumpi di luar, makan, nonton apa sudah nggak bisa ya, semuanya di rumah. Tapi masih bisa dilakukan by phone ya, kita bisa telepon berjam-jam ya, telepon berjam-jam itu sebetulnya orang itu kalau ditelepon berjam-jam itu yang diomongkan apa ya? A, B, C, D, E, F, G ya toh. Kita aja yang di satu rumah aja enggak terus-terusan bicara lama-lama ya toh. Tapi kalau kita lama gitu, kanan kiri ya, itu menghabiskan waktu, menghabiskan pulsa, tidak bermanfaat, capek setelah itu ya, setelah telepon capek, kita mau kerja A, B, C, D, E, F, G, rasanya males, capek dulu, makan dulu, istirahat dulu. Nah itu dia ya, sehingga kita nggak bisa dapat apa-apa ya. Oleh sebab itu kita begitu penting untuk meningkatkan kewaspadaan tubuh, jiwa, dan roh kita di dalam kita itu mengambil keputusan di dalam langkah-langkah setiap kita. Pikirkanlah, apakah yang akan kita lakukan ini adalah kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan. Mari kita, saat kita tahu itu Tuhan, menyenangkan Tuhan, kita lakukan. Tetapi pada saat kita akan melakukannya dan Tuhan itu di dalam hati kecil kita itu mengatakan no, mungkin kita akan berdebat, mungkin kita akan berhenti, mungkin kita akan terus. Itu adalah satu pilihan. Tetapi anak-anak Tuhan, mari mulai saat ini pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Biarlah setiap kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kuat di dalam firman Tuhan, kuat di dalam jalan Tuhan, dan kita semua tidak ke kiri ataupun tidak ke kanan. Baiklah kita yang merasa kurang kuat ataupun kita merasa gampang tergoyahkan, minta Tuhan kekuatan. Tuhan pasti berikan kekuatan dengan caranya yang tidak terpikirkan. Sebagai ayat penutup, mari kita baca bersama-sama di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Biar setiap kita, anak-anak Tuhan yang menerima kasih Tuhan, kita menerimanya dan melakukannya dengan baik, benar, dan tepat seperti apa yang seharusnya, sehingga kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang berada di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas firman yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan Kau menjamah hati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami senantiasa ada di dalam jalan kebenaran dan hidup itu Tuhan. Biarlah Engkau mempertemukan setiap kami dengan rekan-rekan seiman Tuhan, sehingga setiap kami boleh saling bertumbuh Tuhan. Mari Tuhan, urapi lidah bibir setiap kami juga Tuhan, sehingga kami boleh memberitakan firman Engkau, berita keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga mereka pun memiliki jalan kebenaran dan hidup itu Tuhan. Mereka akan memperoleh hidup, memperoleh keselamatan yang berasal dari Engkau Tuhan, karena Engkaulah juru selamat satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh Allah kami yang hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memperkenankan setiap kami mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.